dia lihat orang curi ikan, ya boleh tangkap. Itu dalam pendapat saya. Dan saya pikir UNCLOS pun tidak ngatur sampai ke sana. Itu saja, itu yang simpel-simpel. Jadi saya melihat di sini, saya juga ingin hal ini tidak dipolitisasi. Jadi saya berharap Pak Ahok adalah seorang figur yang telah membawa perubahan kepada Jakarta. Urusan izin-izin yang misalnya belum selesai, kita namanya pemerintah. Pak Jokowi bilang negeri ini tenggelam karena peraturan-peraturan dan izin-izin yang susah. Akan tetapi ada beberapa poin yang barangkali Pak Ahok juga harus ingat. Bahwa reklamasi itu membawa dampak lingkungan. Di sini lingkungan juga adalah sebuah stakeholder. Dan aturan-aturan sebetulnya tidak susah, apalagi kita sama-sama pemerintah. Kalau perlu disegerakan sekarang dengan kecepatan pemerintahan Pak Jokowi, semua selesai, permen saja bisa besok langsung tanda tangan oleh Pak Lauli, Pak. Ini kecepatan pemerintah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak segera menyelesaikan aturan-aturan. Yang kedua, kenapa sebetulnya peraturan itu diadakan? Ya tadi untuk menjaga jangan sampai dampak lingkungan itu tidak tercover dalam solusi-solusi dari kalau kita buat ini konsekuensinya apa? Kan selalu ada apa? Boleh reklamasi kalau ini. Nah, tahu saya kalau misalnya pengembang itu akan membuat sesuatu, tentunya fasus-fasom itu dan konsekuensi-konsekuensi dari pembangunan itu harus dibuat duluan. Saya pernah ikut dalam rapat Menko Ekonomi tentang exactly reklamasi Jakarta ini. Saya bilang persoalan adalah kadang-kadang kita melupakan Jakarta ini punya masalah klasik banjir, juga keeping sinking kan, keeping turun permukaan tanah. Ya saya bilang Pak Menteri PU berusaha dengan segala cara menyelesaikan banyak persoalan dengan sodetan, dengan pelurusan sungai, dengan tanggul supaya tidak banjir lagi Jakarta. Pelurusan sungai, penanggulan itu semua menyimpan, mempercepat arus air, tetapi di pinggir direklamasi, akhirnya ya air tergenang lagi. Kenapa? Juga karena kalau pelurusan itu sedimentasi di bawah dasar sungai kan tinggi. Makin hari makin tinggi dan dia tidak keluar kemana-mana karena dibendung. Jadi kalau secara desain Jakarta diteruskan reklamasi tanpa ada pendalaman sungai, tanpa ada pendalaman laut, itu akan berakibat ya Jakarta it's flood in, it's digenangi. Itu persoalan yang pasti akan muncul. Yang kedua, di pesisir juga ada stakeholder para nelayan yang saya mengerti bahwa mereka tempat tinggal akan diganti, akan dapat rumah susun dan lain sebagainya. Akan tetapi nelayan juga punya livelihood, Pak. Mata pencaharian. Nah ini kalau depannya sudah ditutup, mereka akan kemana? Tentunya ini harus jadi pertimbangan. Saya mengerti ambisi pemerintah Jakarta untuk membangun sebuah properti area yang baik, yang seperti Dubai, yang seperti reklamasi di mana-mana sebetulnya boleh, Pak. Akan tetapi semua parameter lingkungan tidak boleh ditinggal. Itulah kenapa ada AMDAL proses, ada stakeholder dan lain sebagainya. Kita boleh pangkas, tetapi ada beberapa yang tidak boleh. Kita boleh buat deregulasi, tapi tidak boleh semua kita tabrak. Karena kalau itu terjadi, disaster itu pasti akan terjadi. Dan saya pikir di sini kembali lagi, mohon apa yang saya state ini tidak dipolitisasi, bukan untuk jatuhkan Pak Ahok, bukan untuk mempengaruhi influencing di pilkada, apalagi sudah pertanyaan orang juga macam-macam kepada saya, Pak. Jadi ya saya pikir kita coba dingin kepala, Pak. Reklamasi ini apa surat-surat belum selesai, ayo selesaikan. Itu salah saya bilang, itu tidak betul. Tidak boleh kita bikin izin itu sampai begitu lama. Akan tetapi semua dampak ini harus segera diinventarisir dan apa penyelesaiannya.
Saya tidak setuju kalau nelayan hanya dikasih ganti rugi rumah tanpa memikirkan future livelihood dari mereka. Kemudian dari apa yang saya baca di sini seharusnya jarak dari daratan itu 300 meter, ini hanya sekitar 100 meter. Saya sudah beberapa kali. Nah, ini akan menyebabkan beberapa fasilitas pemerintah tentu yang ada di pinggir akan mengalami genangan. Dan ini saya sudah bilang, semestinya bendungan dibangun dulu, watershed diselesaikan dulu, sungai didalami, tidak membangun sana dulu, karena air akan kemana, Pak? Kita tidak bisa buang air begitu saja. Jadi sangat penting, jangan sampai nanti setelah banjir, pemerintah akhirnya harus membangun bendungan. Itu yang saya bicarakan dalam rakor di Menko. Saya bilang, mestinya segera Pemda DKI, kebetulan waktu itu ada Gubernur Pak Rano Karno dan Pak Heriawan dari Jawa Barat, beli tanah dari Jawa Barat, dari Banten. Untuk apa? Untuk daerah genangan. Begitu wilayah water catchment-nya sudah ada, floodplain sudah ada, ya boleh baru mulai bangun pulau misalnya. Saya pikir kalau semua ketentuan ini tidak dilanggar, tidak ditabrak, ambisi untuk membuat sebuah pulau NCID project is a good ambition, Pak. Dan saya pikir Jakarta sudah saatnya punya proyek seperti itu. Tetapi bukan berarti kita melupakan stakeholder yang ada di situ. Kita harus semua, dan saya yakin Belanda yang memang jagonya membuat kota dam, kota-kota di bawah permukaan air laut. Akan tetapi itu semua sudah pikirkan dari watershed, dari alur sungai, dari renaturalisasi sungai, bagaimana itu dasnya daerah aliran sungai, kemudian sungainya didalamin. Padahal saya dengar contohnya Muara Gembong itu di situ sungainya muaranya sampai dangkal. Nelayan keluar masuk pun susah. Nah, mestinya kalau kita komprehensif memikirkan itu, daripada menghilangkan pulau di tempat lain, Mbak, untuk pengurukan, ya ambil dari muara-muara seperti itu. Nah, ini saya sih pikir kita penting untuk duduk bersama. Saya tahu Pak Ahok juga orang sangat tidak sabaran. Saya juga sama, Pak. Satu hal saya tidak, something I cannot do is being patient. Tidak bisa saya. Tapi saya tahu bahwa semua itu ada aturan-aturan. Jadi saya pikir diselesaikan. Untuk Pak Ahok, saran saya selesaikan izin-izin dengan kita. Untuk sementara sebelum izin jalan, dipospon. Kemudian selesaikan semua program-program substitusi yang akan diberikan kepada nelayan. Wilayah mereka livelihood-nya mau dikemanakan. Alam juga mau diapakan. Karena kalau kita menutup wilayah air 10.000 hektar, berarti kita harus siapkan 10.000 hektar water catchment. Itu bisa pendalaman sungai, bisa pendalaman di depan laut itu sendiri. Persoalan kalau ini Jakarta ini kan menjadi mata perhatian, Pak, karena reklamasi ini banyak daerah semua minta reklamasi, Pak. Persoalannya itu tidak semua memikirkan what is the impact daripada para stakeholdernya, baik manusianya maupun alamnya. Kadang-kadang tidak dipikir sampai sejauh itu. Dan persoalan kita ini negara maritim, Pak. Punya pantai terpanjang di dunia, nomor 2. Orang Jakarta 20 juta tidak punya akses ke pantai freely. And I don't think this right. Yoris. Dan saya harapkan dengan pembangunan pulau ini akan membuat beberapa wilayah Jakarta pinggiran ini bisa dikosongkan untuk supaya masyarakat Jakarta bisa menikmati pantai. Free. Not paying. Saya pikir ini hak-hak publik yang selama ini terlupakan. Dan sudah saatnya kita betulkan. Malu, Pak, sebagai pemilik panjang pantai nomor 2 di dunia. Nomor 2, 97.000 kilometer. Tapi tidak pada lihat pantai. Ya, 20 million people nggak punya akses ke pantai.
Negara pun tidak punya lagi ya terbuka, ruangan terbuka. Nah ini yang harus kita pikirkan. Tapi secara wewenang, ini wewenang Ibu Menteri atau wewenang Gubernur? Kalau secara dengan perpres yang baru, itu semestinya karena Jakarta sudah masuk wilayah strategis nasional, itu harus dari kami izin pelaksanaannya. Akan tetapi kita pemerintah, Pak, sama-sama pemerintah, kita bisa bekerja menyelesaikan izin-izin ini dengan cepat. Akan tetapi pada saat izin pelaksanaan, kami akan memberikan rekomendasi. Dan tanpa rekomendasi ini dilakukan, ya tidak boleh dilaksanakan. Legal. Jadi rekomendasi itu adalah water catchment, water set, dan itu saya rasa orang ahli akan, ini saya bawa juga ahli untuk keairan dan lain sebagainya. Kalau saya bukan pakar, Pak Karni. Saya mengerti segala sesuatu dengan by logic and by and that's why saya bikin semua simple and easy. Tetapi karena saya punya hati, saya juga pikir semuanya harus oke. Dan itu yang paling penting. Hebat. Pemirsa, mudah-mudahan dapat pencerahan dari Ibu Menteri barusan. Kita lanjutkan ke bekas atau mantan Menteri Kelautan.